Matsui makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan mewakili Golkar tapi sebagai pribadi yang betul-betul Golkar mengenai soal kenapa kemudian kok sampai sekarang tidak secara mungkin sebelum-sebelumnya atau di luar ekspektasi ya. Jangan lupa bahwa sekarang ini lagi istilahnya itu ramai namanya relaksasi politik, relaksasi dari pilpres dan pileg kemarin. Jadi para kontestan kemarin ini istilahnya sedang relaksasi gitu. Jadi sekalian recovery, melihat suasana yang terjadi di lapangan, ya relaksasi karena kerja keras kemarin itu ya cukupan gitu ya, yang gitu. September termasuk di Golkar sendiri, ketua memilih untuk tidak maju karena salah satunya juga untuk merilekskan diri. Tapi jangan lupa bahwa Golkar di bawah juga bergerak. Jadi apapun situasi yang terjadi di sekitar akhir Agustus itu menentukan. Survei tetap jalan, komunikasi lintas partai itu yang tetap dijalankan, walaupun tidak tanpa ingat-ingat begitu. Itu yang paling dilihat dari gerakan sekarang, karena sekarang ini model yang dulu itu sebelumnya kan hampir tiap 3 hari ada di Indonesia, sehingga orang itu kan di partai di DPP itu nggak harus konsentrasi di satu waktu, sepanjang waktu dijalankan, sehingga ya semua bisa bisa berjalan dengan masing-masing di daerah itu sekarang disatukan. Artinya cara yang berbeda dijalankan. Terus kemudian kenapa kemudian mungkin tadi kita sampaikan bahwa kita memang dalam posisi untuk mencari sesuatu yang lebih baru buat kita berdiri. Tidak ada pilihan Golkar untuk meninggal yang lama. Cuman polanya kayak apa, memang kita sedang cari formula yang paling tepat supaya benar-benar laku di pasar. Intinya begitu. Jadi masih akan kita bergerak. Waktunya juga belum ketemu kira-kira pola kayak apa. Nantinya akan ketemu di akhir Agustus sekitar 26-27 pendaftaran itu. Memang pilkada ini sesuatu yang selalu hitung-hitungannya di titik terakhir. Jadi sebagai pengalaman dan penonton ya pastikan aja terus memantau, karena manuver-manuver itu akan selalu terjadi dan semakin turbulen, semakin tidak kelihatan, maka ya selalu berada di sana. Jadi memang kami sebagai Golkar relatif sedang mengamati dengan kira-kira Golkar ini kayak apa, kita melakukan kayak apa, karena Golkar ini kan pada posisi yang 50, jadi nggak mungkin nggak nyalon, biasanya akan berat kalau nggak nyalon kan. Dan calonnya siapa yang akan biar jalan dulu. Memang kita putuskan untuk kemarin
di tingkatan DPD untuk mencalonkan Putri Vinanda ini. Tapi itu terus bergerak dan di bawah kita terus bergerak. Artinya kita mesti pastiin bahwa seberapa kandidat ini bisa diterima dan seberapa ini bisa kita akselerasi untuk kualitas. Hasil survei sementara kira-kira perkembangannya kayak apa sebenarnya? Itu pertanyaan terang aja memang karena masyarakat kota ini dari hasil survei yang kemarin itu kan sangat pragmatis dan hari-hari dan nggak hari semalam dan beberapa jam itu yang menentukan itu. Jadi memang ya tahu sendiri lah benar itu kayak apa, karena mungkin dalam tanda kutip yang ideologinya tidak terlalu jelas. Jadi pilihannya cuma pilihan pasar saja. Namanya golongan karya yang berkarya, karyanya jelas, ya udah kita lakukan. Jadi tadi soal modal itu yang akan jadi perhitungan kita. Semua mesti mikirnya begitu. Karena berat di sana. Karena sekarang hasil pileg kemarin, pilpres kemarin itu kan jelas kan bahwa masyarakat kota itu udah nggak ada pilihan, cuma begitu. Saya nggak ngerti apakah itu harus diteruskan atau seperti apa, karena ya ini fenomena yang harus disikapi sebagai masyarakat. Jadi tapi kan selama kita tidak menang, selama kita tidak bisa duduk, maka kita tidak bisa mengubah apa. Itu saja dari saya begitu. Jadi aku catat bahwa ya mungkin yang paling menjadi kesimpulan kenapa kok sepi, kenapa kok tidak rame, yang pertama pasti karena relasi dan mungkin buat teman-teman dan rekan-rekannya juga merasakan kok karena tetap jauh di teman-teman kecil, karena kunci kemenangan itu ada di kelompok kecil itu. Dengar itu bukan berikutnya. Itu aja, terima kasih.